موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون ثم بعثناكم من بعد وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا
على الذين ظلموا رجزا من السماء من السماء بما كانوا يفسقون صدق الله العظيم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خصوصا للمعلم هذا الكتاب للشيخ محمد نواوي بن عمر الجاوي البنتاني وللإمام الشيوطي وأصولهما وفورهما أستاذي أستاذ حسين بن أبو بكر الحبسي بانجل سيد الوليد أبي عبد الرحمن بن أحمد السقاب سيد الوليد الحبيب علي بن عبد الرحمن بن أحمد السقاب أستاذ حاجي فخر الرازي بن حجي إسحاق أبي حجي عبد الغني بن نجي محمد أمي سيدي ليلى بنت نجي موسى وجميع الأولياء الصالحين وحسن المرحوم Bapak Haji Sudirman bin Fulan, Pak Haji Rusman Makmur bin Fulan, Bapak Umar Masyuri bin Fulan, Bapak Surasto bin Fulan, Bapak Haji Ciptadi bin Fulan, Pak Haji Bejo bin Fulan, Bapak Martono bin Fulan, Bapak Haji Sudibyo bin Fulan, almarhum Bapak Aris Komaris bin Fulan, Bapak Insinyur Wahyono bin Fulan, Waliulo bin Fulan, urusan Bapak Abdurrahman bin Fulan, Bapak Haji Nurdin bin Fulan, Bapak Haji Yatim Wakri bin Fulan, wa khususan almarhum Bapak Dr. Haji Dr. Umar, Bapak Umay Ja'far Sadiq bin Fulan, Bapak Fatani Muhi bin Fulan, Bapak Haji Ridwan Anwar bin Fulan, Ustaz Haji Faturin Zain bin Fulan, Bapak Nasri Bakri bin Bakti bin Fulan, Haji Imam Zarkasi Rawi bin Fulan, dan semua keluarga kita, orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Semoga Allah maghfirah mereka dalam kuburnya, wali jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bacaannya sampai di mana ya? Halaman 23. Oh, bacaannya apa sekarang? Oh, itu. Ayo coba baca dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana
afdala min an yusalliya alfa rak'atin tatawwu'an. Ma min 'alimin la ya'malu bi 'ilmihi illa nazi'allahu ruhahu 'ala ghairi sahadati wa nadahu munadin finas samai ya fajiru khasartad dunya wal akhirah. Iya, satu lagi terus. Terus satu lagi, waman zara alam. Siapa yang Enggak, baca satu hadis lagi nih. Halaman 24 ini penting banget nih. wa man zara aliman fakana man zarani wa man safaha aliman fakana man Safahani. wa man jalasa aliman fakana man jalasani fi dunya wa man jalasaini fi dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Atau lagi dah, selesai dah babnya. Man zara aliman faqad zarani wa man zarani fajabat lahu syafaati wa kana lahu bi kulli khutwatin ajrun syahidan. Terjemahin ya. Siapa yang mempelajari suatu bab dari ilmu yang diamalkan adalah lebih utama daripada melakukan sholat sunnah 1000 rakaat. Hadis kedua. Hadis kedua, tiada seorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, melainkan Allah mencabut ruhnya tanpa syahadat dan memanggil pemanggil dari langit, hai orang-orang yang berdosa, merugilah kamu di dunia dan di akhirat. Terus selanjutnya, siapa yang mengunjungi orang alim, maka ia seperti mengunjungi aku. Siapa yang berjabat tangan dengan orang alim, ia seperti berjabat tangan denganku. Siapa yang duduk bersama orang alim, maka ia seperti duduk denganku di dunia. Dan siapa yang duduk bersamaku di dunia, maka aku akan mendudukkannya pada hari kiamat bersamaku. Terakhir, siapa yang mengunjungi orang alim, berarti ia mengunjungi aku. Siapa yang mengunjungi aku, maka ia wajib memperoleh syafaatku, dan setiap langkah ia memperoleh pahala orang mati syahid. Allahu a'lam bissawab. Tanggal berapa sekarang ya? 11 ya? 11 bulan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahumullah adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu an. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdala min an yusalliya alfa rak'atin tatawwu'a. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, saudara-saudara, juga ibu-ibu yang sangat saya hormati dan muliakan, alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari ini kita dapat bertemu kembali, yaitu pengajian subuh hari Sabtu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan berkahnya ngaji, berkah Al-Quran kita baca, Allah berkahkan umur kita dan keluarga kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih membahas tentang keutamaan ilmu agama dan keutamaan pembawa ilmunya, namanya ulama. Nabi menyatakan man ta'allama baban minal ilmi, siapa yang mempelajari satu bab, satu masalah aja dari ilmu agama, ya, ilmu agama dia dibahas, dia belajar, entah itu masalah wudu atau itu masalah tajwid, bacanya gini Pak, bacanya mai, kenapa mai?
kena ada ya depannya nun, itu aja dah. Bacanya ini begini, ini panjang pendek. Rukun sholat ada sekian, rukun mandi hadas besar ada sekian, rukun wudhu ada sekian. Satu bab aja, satu masalah aja dia pelajari. Nggak harus berjam-jam, nggak harus mungkin lama, 10 menit ya. Dia pelajari satu bab dari ilmu, ya'malu bihi, dia amalkan tu ilmu, awalam ya'malu bihi, atau dia nggak amalin. Dia praktekkan tu ilmu tentang masalah sholat tahajud, dia praktekkan nanti malam. Dia praktekkan dengar dari pengajian sholat duha di rumah, dipraktekkan, diamalin. Atau dia nggak praktekkan. Apa misalnya? Tu ustadz, tu guru membahas masalah haid, batas bersihnya, batas kotornya. Kan kita kan ngamalin kita? Enggak, karena kita enggak haid. Atau membahas masalah jihad, perang, kita enggak perang, cuman dia menerangkan masalah ilmu yang kita enggak ngamalin tuh ilmunya. Pahalanya itu diamalkan atau tidak diamalkan kana afdhala min ayyusalliya al-faraqatin tatawuan. Pahalanya itu yang kita belajar satu bab 15 menit kah, setengah jam, satu bab dibahas, nggak ngawur ke mana-mana. Bab itu yang dibahas. Bab ihfa, bab idgham, bab jihad, bab haji, bab umrah. Satu aja bab umrah, satu aja masalah tajwid dibahas sama ustadz, kita belajar sampai kita ngerti. Cuma 5 menit, cuma 10 menit. Ini pahalanya yang Nabi ungkap. Apa pahalanya? Lebih utama daripada sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Saya sih angkat tangan dah kalau sholat sunnah 1000 rakaat sampai gini hari belum pernah. Kalau jamaah barangkali kelihatan dari mukanya hampir-hampir sama. 1000 rakaat, jangan lagi 1000 rakaat. Ya, terus terang aja nih. Yang 23 rakaat juga kita pilih-pilih imam. Kita sholat tarawih, imamnya lama, kita pilih yang 11 aja dah. Itu yang 23 rakaat. Ini 1000 rakaat. Jadi kalau 1000 rakaat sholat sunnah mutlak ini berarti 500 kali salam. Kan 2 kali salam. Jadi kalau 1500 kali salam. Itu kalau dijamin dari mulai habis isya sampai jam 3. Hebat ini orang ini. 1000 rakaat. Jam berapa pulang, Pak? Tadi 3:30. Ya Allah, dari habis isya, saya minta izin sama pengurus, saya mau sholat ya di sini, di rumah terganggu dengan suara TV, suara tangisan anak. Dia saya minta izin Pak sama pengurus. Sudah diizinkan. Dari jam berapa, Pak? Dari 7:30, jam 8 saya nggak pulang sampai jam 3:30. Berapa rakaat, Pak? Hampir 1000, Ustaz. Subhan. Waduh, itu yang begitu tuh. Mukanya bersinar bila di hadapan ada lampu, sinar. Pak Haji untung, Pak Haji Ishak cuman belajar habis malam, habis maghrib di masjid cuman satu masalah doang. Ustadznya ada acara, saudara saya nggak lama pengajian kita sampai isya, cuman 10 menit saya akan bahas tentang masalah mandi hadas besar. Ada mandi sunnah, ada mandi wajib, ada mandi mubah. Apa itu mubah? Mandi yang pagi sore boleh-boleh saja. Ada mandi sunnah, ada mandi Jumat, ada mandi hari raya, mandi sunnah. Ada mandi wajib bagi kita habis bersenggama dengan istri. Atau si ibu selesai dia haid. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kita sehat. Cukup segitu. Mandi ada 3, sunnah, mubah, wajib. Pahalanya ini. Berapa menit tuh belajar begitu tuh. Guru ada acara lagi. Kemana-mana Pak Ustaz? Ada tahlilan. Orang kaya ngadakan 1000 tahun, saya mau hadir ke sana. Kok ke sana? Ngaji dapat, tahlilan dapat. Itu namanya Ustaz bijaksana. Tahlilan dapat, ngaji dapat. Ini kalau Ustaz model kayak saya ini ada acara tahlilan orang kaya, jamaah pray dulu malam ini ya.
Karena yang tahlil orang kaya. Kalau saya begitu tuh. Giliran orang miskin aja ngaji pol ya, Ustaz undang, enggak, ana batuk mulu. Orang miskin. Yang orang bijaksana ngaji 15 menit, selesai masih ada waktu, dia berangkat ke sana. Itu bijaksana, dapat pahala ngaji, dapat berkat tahlilan. Nah, cuma 15 menit ngaji satu bab aja. Pahalanya ini Nabi mengatakan 1000 rakaat yang diraih sama dia pahalanya. Itu kalau pahala 1000 rakaat berapa triliunnya akhirat diraih bagi orang yang belajar cuma satu bab doang. Ketimbang sama orang yang benar dia sholat masih afdol, masih lebih utama yang duduk ngaji satu bab. Ilmu yang diamalkan maupun ilmu yang tidak, itu artinya begitu mulianya orang mempelajari ilmu agama. Yang kedua, ma min alimin. Ini singgungan jelas dari Nabi ini. Ini harus disampaikan ini. Ma min alimin. Tidaklah seorang alim, siapa aja orang alim yang ngerti agama, mubaligh misalnya, pakai selendang, pakai jubah, pakai macam-macam, mau dipanggil ustaz, dipanggil kiai, waduh. Jadi ustaz, jadi kiai di Jakarta, asal ngomongnya fasih, dia punya sorbannya tebal pakai spray, waduh. Udah kiai Pak sekarang, benar-benar jadi kiai gampang. Bapak pakai pici yang bagus, pakai badan-badannya bagus, waduh. Kayak badan sama Pak Haji Ishak bagus, pakai pici yang bagus, waduh. Pakai jas, wah, ke sorban, diginiin, waduh. Sorban 2, kiri kanan, wah. Yang satu spray, waduh. Orang bilang, wah ini kiai bener nih. Gua ribet lihat pakaiannya romanya. Benar kan jadi ustaz kamu baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang awam mungkin kalau udah pasif banget di ustadznya, lihat sorbannya banyak banget itu, enggak itu bakal tidur kali dia. Gua nggak tahu. Orang alim si ustadz layak malu bi ilmi, cuman pinter ngomong, pinter bicara. Dia bahas masalah sedekah, dia bahas masalah sholat tahajud, dia bahas masalah sholat sunnah, dia bahas masalah silaturahim, dia bahas masalah persatuan, dibahas, tapi nggak diamalin. Orang disuruh tahajud, dia nggak tahajud. Orang disuruh duha, dia nggak duha. Orang suruh bersatu, dia nggak mau bersatu, kekeh gitu. Orang disuruh saling senyum ketemu dengan saudara, dia nggak mau senyum sama orang. Orang dianjurkan mari beri salam, sebarkan salam, tanda persatuan. Assalamualaikum. Tidak ada bedanya itu orang Islam Batak ke, orang Islam itu Betawi ke, orang Islam Padang ke. Assalamualaikum, salam itu saudara kamu. Dia ngamalin, dia tetap kekeh, dia tetap gak menegur, angkuhnya dia. Si alim model begitu, pandai bicara tapi nggak ngamalin. Illa nazallahu ruhahu ala ghairi syahadah. Nanti waktu dicabut ruhnya nggak mendapatkan ucapan la ilaha illallah, nggak dapatkan syahadah. Ustadz bukan nyampaikan, istilahnya kalau bahasa kampungnya kayak calo terminal, lihat ngajak orang, Pak, naik Pak, mana Pak, Bandung, silakan Pak, silakan. Orang disuruh naik, dia naik kan? Wow, saudara sekalian, wow, bakti kepada orang tua saudara yang melahirkan kita, mari. Wah, dia mau orang tuanya nyakitin mulu, pulang bawa berkat, bapaknya emaknya itu lo bawa berkat dari mana, minta gua, orang tua aja makan berkat begini terbatuk. Saya beli nasi hidup 5.000 ya, waduh. Orang suruh bakti sama orang tua, dia pelit sama orang tua. Orang suruh akur sama orang tua, dia marah-marah. Orang suruh tawadu, dia sombong. Kita tegur nggak mau, waduh angkunya. Jadi saya nggak sebut. Ada sekelompok kiai-kiai yang namanya hebat, negur kita sekedarnya aja. Waduh. Kita disuruh bersatu. Dia bikin pecah belah di saat ceramah. Ini bid'ah, ini, itu salah, ini salah, ini salah. Itu bahas apa kiai? Itu orang bener. Semuanya umat dikatakan salah semua. Gimana? Suruh bersatu dalam ceramah Jumatnya, tapi ente mengatakan ini salah, ini salah. Yang benar jadi ente dong.
Banyak nih ulama-ulama ngajak bersatu, dia sedikit, dia sendiri yang bikin acara pecah belah umat. Orang suruh senyum, dia kelihatan cemberut. Orang suruh salaman, dia geli sama umat Islam tangannya. Dia suruh sedekah, dia nggak sedekah. Orang suruh sholat sunnah, dia nggak sholat sunnah. Orang suruh baca Quran, dia belum pernah baca Quran. Siapapun orang alim yang dia menyampaikan, tapi dia nggak ngamalin, gitu dah gampangnya. Nanti waktu saat meninggal dunia nggak akan mendapatkan dia mulut yang ucapin syahadat. Pandai hiasan kata doang. Kayak calok tadi, ngajak orang dia sendiri nggak ngamalin. Apalagi wanadahu munadin, nanti saat dia meninggal dunia ada yang panggil di langit. Ya fajir, Allah panggil. Kurang ajar. Bajumu cakep, sorbanmu cakep, tapi pelaksanaan prakteknya kamu kayak orang bodoh. Hei fajir, kamu kena amplop yang besar, lagunya kayak orang alim, lagunya kayak ustaz. Hei fajir, khasarta dunia wal akhirat, kamu rugi dunia dan akhirat, menipu umat kamu. Akhirat gak ada pahalanya. Jangan sangka orang alim balik itu enak, tanggung jawabnya kepada Allah. Emang secara dunia mah enak, datang belakangan, duduk paling depan. Kita berkat atu, dia dua. Kita aqua gelas yang sedotannya hilang lagi. Dia botol. Kita pisang mendua, dia standar, tau gak standar? Yang sepiring gedean pisangnya piringnya, jeruk 16 biji, hampir setengah kilo, dia sendiri. Waduh, amplop belum tuh, amplop kelupaan ditagih pakai telepon. Amplop kelupaan sama panitia kelupaan banyak tamu, ditelepon, ini jam berapa udah? Jam 10 malam, anak pulang dari rumah ente lupa ngasih amplop. Ya Allah Ustaz lupa, ente cepat, anak tunggu. Subhanallah. Kasih amplop cuman 200.000, di sono kapok gue ceramah di situ. Sekarang begitu, mohon maaf dia, saya nggak mengatakan semua. Jajalin kiai, Pak Ustaz, saya cuman ada amplop isinya cuman 100.000, saya ngadakan maulid. Oh ya baik, nggak datang, nggak datang. Fulan bin Fulan saya sebut, Fulan bin Fulan, saya bilang Pak, Bapak dulu langsung, Bapak DPN dulu. Murid saya tuh orang kaya, dia termasuk penjual, ya udah dah, ayam hebat. Datang kepada kiai terkenal, ana DP-kan dulu Ustaz, 5 juta nih untuk antum. Ada undangan yang lain, agak datang, ini datang ke situ. Belum maghrib udah datang. Fulus. Yang undangan A di sono kecewa, nggak hadir. Orang udah banyak yang hadir, nama hebat. Ya Allah, nggak datang. Nanti ulama-ulama yang menjual agama cara begitu, yang dia gampang untuk nyampaikan, menarik jamaah untuk ngerjain, dia sendiri yang ngerjain. Saat meninggal dunia nanti dia dicabut rohnya, nggak ada imannya, dan dipanggil nanti di langit oleh malaikat. Fajir, orang rugi, kurang ajar, kalian udah merugikan urusan dunia kalian dan apalagi urusan akhirat. Yang ketiga, ini penting ini. Nabi mengatakan manzara aliman, siapa yang berziarah, ngunjungin orang alim. Ini hari Jumat nih, ini hari Minggu, aku ke rumah Ustadz ke rumah Kiai ke rumah guru Siapa yang ziarah ke orang alim, faka'anna mazarani, seperti dia menziarahi aku waktu masih hidup. Kenapa orang alim begitu mulia kita ziarah ke dia? Kaya-kaya seperti dia menziarahi aku, karena dia membawa amanat Nabi, hadis yang Nabi sampaikan disampaikan. Jadi fotokopinya Nabi. Kita ziarah kepada ustadz kiai itu seakan-akan dia ziarah kepada aku Nabi. Wa man safaha aliman, siapa yang berjabatan tangan, salaman, cium tangan sama orang alim, fa ka'annama safahani, seperti dia jabatan tangan dengan aku. Waman jalasa aliman, siapa yang duduk bersama orang alim, fakana majalasani, seperti dia duduk bersama aku. Ya Allah, fid dunya, di dunia. Waman jalasani fid dunya, siapa pernah duduk bersama aku di dunia, ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, aku dudukkan orang itu nanti hari kiamat bersama aku.
Saya kemarin ini melaksanakan umrah, alhamdulillah lancar, didoakan jamaah. Waktu saya di Mekah baru 3 hari, saya tanya sama orang situ, ada nggak orang alim di sini? Kalau kalangan Wahabi nggak jelas Ustaz, nggak ada dipanggil orang alim, sama semua, nggak ada yang mengunjungi. Oh, anak nggak masuk di situ nggak. Ada nggak orang alim yang beda dengan mereka? Ada. Tapi sekarang tinggal anaknya. Dia maulidan Ustaz. Buku-bukunya sama kita. Dia kunut Ustaz. Dan dia sekarang itu udah diteruskan oleh anaknya dan dicecer sama Wahabi, kalau bisa jangan sampai dia keluar. Kitabnya banyak. Jadi nggak boleh orang-orang datang ke tempat dia karena dia nggak sesuai dengan ajaran Wahabi. Anak itu mau datang. Kalau bisa antarin anak ya. Jam 5 saya datang, malam Jumat, hari Kamis sore. Ayahnya dulu pernah sering ke Jakarta dan sering ke Malang, sering ke Surabaya, namanya Sayyid Dr. Said Maliki. Anaknya sekarang Al-Habib Ahmad bin Said Maliki. Orang udah meninggal dunia. Gak apa-apa dah, ketemu depan rumahnya ada security. Yang bisa masuk. Yang dari ini gak bisa masuk, mohon maaf. Karena banyak orang mau foto, mau ini di Saudi yang beda ajarannya, bukan beda, yang sama kita, ada tahlilan, ada maulid, ada kunut, membahas Rasulullah, seperti kita, satu itu. Saya kunjungin, akhirnya nggak bisa masuk. Saya ketemu dulu kata security-nya dengan orang yang dicintai sama tokohnya itu, gurunya. Baik, keluar kayak kelas 6, pakai bahasa Arab. Saya tinggal di Surabaya, dia bilang. Di mana, Beb? Surabaya. Udah lama. Jadi anak aslufi Surabaya. Saya sebut nama kiai ulama Surabaya. Dia kenal. Dia nanya begini, ente pernah ke sana? Pernah. Saya pernah belajar di sana, Pak. Di mana itu? Pasuruan. Karena menyebutkan orang hebat di Surabaya, dia bilang, tujuan mau apa kesini? Saya mau hidup, mau ikut ngaji, ikut acara malam Jumat. Ya kan? Fadal. Berapa orang? Cuma 3 orang. Ini. Ya kan? Saya dibolehkan masuk. Dia. Aman dah berarti dah. Satu aliran dah. Aman. Masuk. Nunggu maghrib setengah jam, udah adzan maghrib. Nunggu siapa? Nunggu ulamanya itu Al-Habib Ahmad As-Said Maliki, anaknya. Banyaknya hadir dari Saudi yang sealiran sama kita, yang celana panjang RCTI, rombong celana tinggi nggak ada, atau Pajero, pasukan jenggot rontok nggak datang gitu. Itu yang pasukan Saudi itu, yang itu pasukan Saudi. Ini pasukan kita nih, ulama-ulama yang nggak tenang datang. Banyak Pak. Diseleksi dulu, orang Pakistan datang, Nederland itu dari Belanda datang. Akhirnya udah duduk, mulai datang kiainya itu. Waduh, orangnya cakep, jengbrosnya, waduh, lebat. Ini dia ini. Selesai acara, ngapa dia matanya memandang gitu? Banyak ratusan orang datang. Digini nih. Tegedam ini. Ada tegedam. Saya begini. Saya nggak kenal. Tegedam. Kiai yang satu. Bukan, ada yang dari Nederland tuh pakai sorban. Ada. Sama teman saya, Mahfud, ente kali itu. Alah, naam, tegedam. Kedua. Ya Allah, nggak pantas gue ini. Orang hebat-hebat sedunia datang ke situ, cecurut begini, diawe begini. Waduh, dia diem aja. Ente tegedam. Apa? Jangan ke depan. Saya pakai pici-pici, orang kayak kita kan, orang kalau Betawi atau Jakarta, Indonesia, pici-pici hitam. Ketahuan dah orang Jakarta di Mekah pici-pici hitam, apalagi orang yang lain pakai pici kayak perahu gitu, pakai baju batik. Di batik itu Indonesia hitam kan? Kita sini. Ya Allah, ini
Nggak salah apa saya dia. Orang liatin Pak. Ini saya ngomong di masjid dan ini direkam. Orang liatin, saya pikir nggak cocok ini gua. Istilahnya sersan, belum sersan, kopral di hadapan jenderal-jenderal ulama semua. Pantas nggak kalau turut-turut jenderal ada kopral sini? Apa yang kira-kira begitu kan kalau orang kita. Tapi saya namun diri. Ada tetamu datang, dia berdiri, saya baliknya ke desono, diem lagi saya. Saya nggak ada di situ karena ada tamu. Saya nawin diri kita nggak ada apa-apa. Saudara. Diinin lagi. Antum takadam sini. Kenapa kau saudara? Duduk ya Allah. Orang pada ngeliatin ada apa nih orang ini? Model kayak tukang cukur, model kayak semacam tukang ayam di Pulau Gadung ditaruh deket dia. Tapi hati kecil saya, ya Allah, penilaian dia lain. Saya nggak kenal sama dia. Selesai acara makan, 8:30 selesai sholat isya makan, masih kembuli, masih panas Pak, buatan orang Arab asli, pakai kambing asli, nggak kambing-kambingan, kambing bener. Jadi Arab kan di Mekah orang Arab asli, kambing makannya bukan kayak kambing kita segala Kentucky dimakan, cuma kambing makannya daun korma, cakep, makan, emang kita lapar dari mulai jam 5, jam 9, panas. Makannya kita nggak lihat nampan, lihat nasi aja udah. Udah kelar makan, udah. Saya pojok, dicari lagi, ya Allah. Jadi rupanya ini kiai yang datang ke situ minta ijazah, diresmiin biar pakai apa? Pakai sorban. Kayak Habib Rizik gitu. Dia pakein. Kesempatan sini, ada bisikin nama tuh orang yang satu, Ustaz. Ini kesempatan antum ini diutamain Ustaz. Minta ijazahin Ustaz, minta dipakein, pakai sorban Ustaz. Panggil, Anda nggak bawa sorban, nggak bawa. Ada orang Madura, Kiai, Anda punya sorban, ente pakai. Mumpung ente diutamakan, dipakein sorban. Saya niat, ntar gua kalau di sini sorban nggak pantas gondrong nih, gua cukur botak dah, dibotakin. Lagi kalau pakai botak, bini demen, jadi nggak genit. Saya botak, biarin lah, jelek-jelek. Oh, untung aja bisa. Saya botak ya, waduh. Dipegang kepala saya sama ulama. Udah kelar saya ngomong begini, Habib, ana sami itu hadal kitab jamil. Ashdar amtuba. Ini kitab bagus. Pak Kiai kalau bahasa ini. Dijual belikan nggak di toko-toko? Saya pengen ini. Tidak dijual belikan. Ini karangan saya punya abah, Dr. Said Maliki. Dipanggil muridnya Ahmad. Ada apa? Bawakan kitab karangan Abahana dari awal sampai akhir. Segini Pak, sekardus Indomie. Tidak dibeli, tidak dijual, bakal ente. Ya Allah, udah dipakein gituan, dikasih kitab. Makanya koper saya nggak bawa oleh-oleh, kitab mulu. Pas ada ustadz datang nengok saya, yang ditanya sama orang jenguk 2. Ustadz bawa apa Ustadz? Bawa kitab. Bawa cincin nggak? Cincin, emang gue tahu bener gitu. Jadi jamaah, saya ziarah ke orang alim. Nggak tahu penglihatan gimana. Ya Allah, saya dicium sama dia, dipakein gituan tuh. Pakaian ginian dililit begitu. Lilit tau ngelilit, giniin. Wah Allah, dikituin tuh. Rapi banget, saya foto. Waduh, emang muka Betawi beda ya. Orang Arab digituin aja cakep. Orang Arab pakai sorban aja Pak Haji Ishak, orang Arab sana Madinah mah diginiin seret, gini seret, cakep. Orang kita belibet kelihatannya kacau mukanya. Digini orang Arab tuh, apa mungkin sorbannya cakep, set, dia ruku, nggak jatuh. Allahu Akbar. Rabbana wa lakal masih tetap begini. Orang kita dipakai peniti masih ada kan. Lain bang. Jadi jamaah ini siapa yang ziarah orang alim, saya ziarahin tuh mereka. Alhamdulillah. Nah jamaah sekalian, ya mohon maaf. Saya memang dibatasin cuma 23 kilo.
nggak bisa bawa oleh-oleh jamaah, tapi tetap oleh-oleh yang mahal, doa yang saya doain. Mudah-mudahan kawan teman saya supaya bisa ziarah makam Rasulullah, bisa ke Ka'bah Baitullah, bisa ziarah dan Allah berkahkan rezekinya. Dan terima kasih doanya. Alhamdulillah saya selamat. Tadi malam saya sampai di sini, langsung saya hadir kena kangen dan rindu sama jamaah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan umur kita. Rabbana taqabbal minna innaka tas-samiul alim wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil ya Rasulullah salamun ya rafi'a syani wa rajiya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa sekali lagi ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.